Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Karamadani dari jurusan Kompetensi Akuntansi dengan NIM DKA 2024-04145. Mohon izin menjawab. Di sini saya akan menjelaskan tentang paper 1 terkait metodologi penelitian, di mana paper tersebut yaitu dengan judul Smart Product Recommendation in the E-commerce Website Utilizing the A Priori Algorithm for Market Basket Analysis. Di mana pada metodologi penelitian kali ini yaitu tentang market basket analysis, di mana dia itu menganalisis atau mengidentifikasi konsumen yang membeli produk secara bersamaan, sehingga memberikan rekomendasi produk yang sedang tren di dunia e-commerce beberapa waktu terakhir kepada konsumen. Apalagi berdasarkan laporan Bank Indonesia pada tahun 2021 telah terjadi lonjakan transaksi e-commerce, di mana di situ mencapai titik puncak yang tajam dan menghasilkan lonjakan sebesar 401 triliun rupiah. Dan pada paper ini juga dijelaskan terkait tentang bagaimana tantangan di pasar kompetitif. Salah satunya yang pertama adalah persaingan ketat, di mana persaingan ketat ini tidak hanya cukup untuk menampilkan produk sistem yang harus proaktif, tapi juga menawarkan pilihan yang relevan di dalam e-commerce. Yang kedua, terdapat kompleksitas pilihan, di mana terdapat variasi produk sehingga bisa membingungkan konsumen pada saat berbelanja suatu item. Lalu yang ketiga, terdapat kebutuhan sistem cerdas, di mana di sini diperlukan otomatis rekomendasi produk berdasarkan tren penjualan terbaru untuk meningkatkan sistem kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, paper ini dibuat yang bertujuan untuk mengembangkan sistem rekomendasi produk yang dinamis menggunakan algoritma a priori untuk mengidentifikasi pada pemilihan konsumen secara otomatis. Selanjutnya, pada paper kali ini juga dijelaskan bagaimana tentang metode penelitian tersebut menggunakan sistem yang pertama, ada sistem MBA atau Market Basket Analysis, di mana teknik ini yaitu untuk menemukan pola konsumen dalam membeli produk secara bersamaan dalam satu waktu. Lalu ada strategi bisnis, di mana hasil analisis ini digunakan untuk mengatur tata letak dan strategi bundling yang lebih efektif dalam e-commerce. Lalu yang ketiga ada aturan asosiasi, di mana di sini menemukan korelasi antara item set. Contoh, jika membeli X maka cenderung membeli Y untuk sistem rekomendasi produk. Dan di dalam metode market basket analysis ini digunakan tentang data sekunder dari Kaggle.com di sini berupa riwayat transaksi e-commerce yang mencakup 2.019.500 entry data dan 134 jenis produk. Untuk slide selanjutnya yaitu tentang tahapan data preparation, di mana yang pertama terdapat data cleaning, yaitu untuk menangani nilai kosong atau nol menggunakan teknik imputasi, min atau median untuk menjaga integritas data. Lalu yang kedua yaitu tentang data reduction, di mana di sini menghapus atribut yang tidak berkontribusi seperti untuk meningkatkan efisiensi komputasi. Lalu yang ketiga yaitu data transformation, di mana di sini mengkonversi format data transaksi menjadi satu baris per ID pesanan agar siap diproses algoritma. Selanjutnya di sini dijelaskan bagaimana algoritma a priori, di mana di sini algoritma ini mengidentifikasi item set yang sering muncul menggunakan pengetahuan sebelumnya yaitu prior knowledge. Yang pertama, ada join, yaitu menggabungkan item untuk mencari kombinasi baru. Lalu yang kedua, terdapat prune, memangkas item yang tidak memenuhi ambang batas minimum support. Selanjutnya terdapat metrik evaluasi aturan, di mana dalam bagian tersebut terdapat 3 metrik evaluasi aturan. Yang pertama ada metrik support, yang dimana metrik ini terdapat frekuensi kemunculan item set dalam total transaksi. Lalu yang kedua ada metrik confidence, di mana metrik ini kuatnya hubungan antara item dalam aturan asosiasi. Lalu yang ketiga, di mana terdapat leave ratio, di mana validasi kekuatan korelasi lebih dari 1 berarti korelasi positif. Dan di dalam penelitian kali ini juga dijelaskan tentang pertumbuhan nilai transaksi e-commerce di Indonesia, yaitu dari tahun 2018 hingga tahun terakhir 2021. Di mana yang tahun 2018 terdapat 106 triliun pertumbuhan konsisten kebutuhan sistem rekomendasi cerdas. Lalu pada tahun yang paling meningkat yaitu pada tahun 2021, di mana terdapat 401 triliun.
Oleh karena itu, jadi hasil implementasi penelitian kali ini, yang pertama yaitu adanya rekomendasi dinamis, di mana sistem ini berhasil memperbarui rekomendasi secara real time saat transaksi baru ditambahkan. Lalu yang kedua, akurasi tinggi, di mana nilai leave ratio yang didapatkan itu lebih dari 1, sehingga membuktikan relevansi rekomendasi yang dihasilkan. Lalu yang ketiga, ada UI atau UX, di mana implementasi pada halaman detail produk membantu pengguna menemukan item pelengkap seperti chef needs dengan healthcare. Dan setelah saya membaca paper atau metode penelitian kali ini tentang market basket analysis di dunia e-commerce, di mana di sini dijelaskan tentang bagaimana menggunakan algoritma a priori yang terbukti efektif dalam meningkatkan pengalaman belanja online melalui rekomendasi produk yang akurat dan berbasis tren di dunia nyata. Apalagi di zaman sekarang yang pertumbuhan belanjanya itu semakin meningkat, bahkan mayoritas orang-orang dari muda ataupun tua mayoritas menggunakan sistem belanja online. Sekian terkait penjelasan dari saya tentang metodologi penelitian market basket analysis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.